Hai, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Pak Yungki, guru yang senantiasa setia menemani kamu belajar IPS. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Stay tune, tetap bersama saya. Peserta didik yang Bapak banggakan, materi ini terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan terhadap kongsi dagang dan perlawanan melawan Hindia Belanda. Berikut ulasannya. Kita mulai dari perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Berawal dari tewasnya Sultan Hairun yang merupakan Raja Ternate oleh Portugis, membuat Sultan Ba'abullah, putra dari Sultan Hairun, marah dan melakukan perlawanan. Pada saat yang bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis, di mana sebelumnya Ternate dan Tidore ini terpecah karena adu domba yang dilakukan oleh Portugis. Pada akhirnya, tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, mereka lari ke Ambon. Yang kedua adalah perlawanan Aceh. Tahukah kalian bahwa selain di Ternate dan Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera? Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Selain itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Wow, luar biasa. Dan pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh belum berhasil mendapat kemenangan. Ketiga, kita beralih ke timur Indonesia, perlawanan di Makassar. Kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut atau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bongaya adalah sebagai berikut. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. Berikutnya keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Van Pieterszoon memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap penduduk VOC di Batavia. Serangan dilakukan 2 kali namun gagal. Hal ini terjadi karena kurangnya pembekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran.
Kita masuk pada sub materi yang kedua, yaitu perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Diawali dengan Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau yang dikenal dengan Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahau, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan ini kalah dan Patimura dihukum gantung. Berikutnya kita masuk pada perlawanan yang kedua terhadap pemerintahan Hindia Belanda, Perang Padri di Sumatera Barat. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Akan tetapi, Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Ketiga, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak terlepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Mulai dari campur tangan politik Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta, tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya, sampai pada saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat pengikut Diponegoro Patih Danurejo IV mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang Jawa dikumandangkan untuk mengusir Belanda. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada 1855. Keempat, Perang Aceh. Berdasarkan Traktat London, Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Maka dari itu, mereka kembali menyerang Aceh dan membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada 5 April 1873. Dan pada peristiwa itu, Jenderal Kohler terbunuh dan Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus terkuras. Akan tetapi, Belanda kembali meluncurkan taktik yang paling mujarab dengan mengadu domba antara golongan bangsawan dan kaum ulama. Melalui taktik ini, banyak tokoh yang gugur, terutama Tengku Umar dan juga Cut Miutia yang gugur pada saat perlawanan itu. Hingga tahun 1917, Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Selanjutnya, kelima, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak
berlangsung selama 29 tahun. Wow, sungguh lama sekali. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Berikut yang keenam, Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Nah, sampailah kita pada akhir dari pembahasan ini, yaitu Perang di Bali yang dikenal dengan Puputan Margarana. Untuk melawan musuh, rakyat Bali tidak segan-segan melakukan Perang Puputan. Pada tahun 1946, Perang Puputan terjadi lagi saat pasukan I Gusti Ngurah Rai melawan Belanda. Pada 20 November 1946, sejak pagi-pagi buta, tentara Belanda mulai mengadakan pengurungan terhadap Desa Marga. Dalam pertempuran sengit itu, semua anggota pasukan Ngurah Rai bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Disinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di Desa Margarana, sehingga semua pasukan yang berjumlah 96 gugur, termasuk Ngurah Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Nah, demikianlah materi pada video ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar IPS. Sampai jumpa.